Oke, lanjut ke kapan sih organisasi itu harus minta maaf dan kapan sih organisasi itu nggak perlu minta maaf. Ada situasi di mana individu, organisasi atau institusi itu dapat dengan aman meminta maaf dan memikul tanggung jawab penuh. Yang pertama, jika krisis itu dipandang sebagai media flap. Jadi organisasi itu telah melakukan kesalahan tapi nggak ada korban yang mengalami kerusakan signifikan, utamanya kerusakan fisik seperti itu. Terus yang kedua, ketika penentuan kompensasi itu mudah dilakukan, jadi kerusakan itu bisa dikalkulasi, jadi bisa dihitung gitu, nggak terlalu rumit untuk menghitung kompensasi kerusakan yang terjadi, kemudian berapa sih yang harus ditanggung oleh perusahaan, seperti itu. Yang ketiga, ketika permintaan maaf itu cenderung menyelesaikan daripada menciptakan defamation lawsuit tadi, tuntutan yang sifatnya fitnah gitu ya. Kemudian yang keempat itu bahwa keadaan di mana perusahaan organisasi itu aman itu untuk mengeluarkan permintaan maaf karena legal settlement itu sudah dilakukan seperti itu. Kemudian keadaan kelima adalah di mana upaya untuk menawarkan permintaan maaf itu dapat berguna di situasi-situasi saat kesalahan itu dapat dibuktikan. Masih nyambung ya dengan yang bahasan sebelumnya tentang full disclosure tadi, seperti itu. Nah, kemudian organisasi itu juga bisa untuk memilih tidak melakukan permintaan maaf. Apa saja kondisinya? Yang pertama itu kondisi di mana sulit untuk menentukan tingkat kompensasi yang diperlukan untuk memperbaiki situasi. Jadi kalkulasi untuk menentukan kompensasi itu susah gitu loh dilakukan. Itu sebaiknya tidak minta maaf, seperti itu disarankannya. Dan kondisi kedua itu dimana secara strategis tidak diinginkan permintaan maaf itu terjadi dalam kasus-kasus di mana sekelompok besar orang itu memenuhi syarat untuk jadi korban, seperti itu. Jadi kemungkinan jumlah orang yang jadi korban itu besar gitu jumlahnya. Nah, permintaan maaf itu takutnya akan digunakan sebagai bukti kesalahan di pengadilan gitu. Di keputusan untuk meminta maaf itu justru memungkinkan menghasilkan penilaian negatif yang pada akhirnya akan berdampak buruk pada organisasi, seperti itu. Ada juga konteks no easy answer. Jadi respon seperti ini tuh yang paling disukai sebenarnya. Jadi di tengah-tengah gitu, bukan minta maaf, bukan juga tidak minta maaf. Jadi samar-samar gitu ya, no easy answer ini sebenarnya. Nah, respon semacam itu di mana pimpinan organisasi itu mengungkapkan kesedihan atas apa yang terjadi, jadi merasa prihatin, tapi tidak mengungkapkan dengan jelas bahwa perusahaan itu bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, seperti itu. Jadi ini tindakan no easy answer ini berada di tengah-tengah apologize dan not apologize, jadi cenderung samar. Tapi inilah justru yang disukai oleh perusahaan. Jadi kayak say I'm sorry, turut prihatin, tapi nggak dengan tegas menyatakan bahwa oke, organisasi saya salah dan akan bertanggung jawab, seperti itu. Kemudian lanjut di case, jadi kami itu mengambil kasus sebuah brand fashion gitu, H&M retail fashion ya. H&M itu mendapatkan bukan tuntutan hukum sih sebenarnya. Jadi gini, H&M itu bikin campaign yang namanya New Routine, itu
mengiklankan tentang produk sportswearnya seperti itu. Jadi campaign tentang kamu harus berolahraga terus seperti itu, rutinitas baru kamu adalah olahraga seperti itu. Nah, video campaign ini itu jadi ada seorang laki-laki gitu kan, kemudian dia itu sedang berolahraga di sebuah playground. Jadi dia jempalitan gitu dengan yang dijadiin tapak, jadi kayak semacam jempalitan dengan menjadikan graffiti di belakang itu ya, yang garis-garis itu teman-teman, itu sebagai pijakan seperti itu. Nah, penciptanya dari graffiti tadi itu namanya Jason William, aka Revok. Dan Revok ini ada seniman street art gitu ya, jadi suka lukis-lukis graffiti. Nah, dia itu menggunakan pengacara untuk menuntut H&M itu untuk kamu kasih aku settlement atau kamu take down video campaign itu, karena itu kamu melakukan shooting video itu di depan graffiti aku, di depan karya seni aku masuk di video campaign kamu, dan kamu tidak mengajukan izin terhadap saya sebagai pemilik dari karya seni itu, instalasi seni itu, seperti itu. Nah, H&M itu tidak mengambil langkah mudah dengan meminta maaf seperti itu, tapi dia itu mengajukan tuntutan hukum kepada Jason William ini. Jadi artisnya ini justru dituntut seperti itu. Karena kenapa sih H&M ini memilih untuk menuntut daripada meminta maaf? Karena sebenarnya street art ini hukumnya belum jelas gitu ya di Amerika. Ini kan lokasinya di New York ya teman-teman. Konteks kepemilikan instalasi seni, hak cipta seni atas street art itu sebenarnya belum diatur gitu di dalam secara jelas itu di dalam UU hak cipta dari Amerika. Nah, itu dijadikan kesempatan oleh legal timnya H&M ini untuk melakukan tuntutan hukum gitu kepada Revok ini. Nah, menariknya tuntutan hukum H&M ini justru menimbulkan kontroversi. Jadi viral di media bahwa kita harus boikot H&M karena H&M ini tidak mendukung perkembangan street art, tidak menghargai hak cipta seperti itu. Dan bahkan komunitas pencinta street art itu sempat melakukan protes itu dengan memvandalisme gitu beberapa toko H&M di Amerika, di kota-kota di Amerika itu divandalisme, seperti teman-teman lihat ya di gambar itu, jadi coret-coret seperti itu. Dan kemudian menariknya justru opini publik itu mendukung si Jason William, meskipun sebenarnya di dalam hukum itu sebenarnya tidak ada payung hukum untuk street art seperti itu. Dan akhirnya melihat opini publik yang lebih memihak pada sang seniman, ujung-ujungnya H&M itu memilih untuk tidak melanjutkan tuntutan hukum dan berupaya untuk menghubungi si Jason William ini untuk melakukan settlement seperti itu kurang lebih. Jadi ini adalah contoh di mana langkah hukum itu tidak selalu berhasil gitu ya teman-teman. Ada kalanya di mana langkah hukum itu dalam mengatasi krisis itu bisa jadi bumerang gitu. Seperti itu. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita kembali ke WA group untuk tanya jawab ya, sesi tanya jawab. Terima kasih. Selamat siang semuanya.